Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Spin dari tim Anom Sepuh ya. Kebetulan lagi berkunjung ke tempatnya Kiseno Aji. Nah ini sebetulnya saya udah lama banget nih ya pengen ketemu sama Kiseno Aji. Susahnya bukan main karena tindak tanduknya tuh sangat ini sekali gitu, susah ditemuin gitu untuk saya gitu. Nah kebetulan malam ini saya ketemu dan berkunjung ke tempat lokasinya Kiseno Aji. Rencana atau tujuan saya ke sini Spin Bass datang berkunjung ke lokasi tempat Kiseno Aji ini, meminta untuk semoga Kiseno Aji ini bisa bantu saya untuk bekerja sama di konten-konten yang akan saya suguhkan atau saya ini untuk teman-teman. Kemarin itu saya memang sudah kontak sama Kiai Kiseno Aji ini. Beliau mempersilahkan datang sini, akhirnya saya datang ke sini nih teman-teman. Makanya sekarang udah ketemu sama Kiseno Aji. Nah mohon maaf, saya kenalin dulu. Nah ini Kiseno Aji ya. Silakan Kiseno Aji. Selamat malam Kiseno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Kiseno Aji udah sangat sangat berkenan gitu untuk menerima saya di sini teman-teman ya, untuk permohonan izin saya minta bantuan dari Kiseno ini untuk pembuatan penelusuran konten ekspedisi malam yang pernah saya buat sebelum-sebelumnya di channel lain yaitu. Kebetulan mungkin langsung aja kita tanyakan apa kesediaannya Kiseno Aji ini kepada channel yang akan saya suguhkan buat Anda, yaitu di channel Anom Sepuh. Mungkin untuk penelusuran ya teman-teman, untuk penelusuran ekspedisi malam di Anom Sepuh nama channelnya. Nah untuk podcast ini, setiap podcast acara penelusuran Anom Sepuh nanti akan diceritakan oleh Kiseno sendiri di channelnya Kiseno Aji. Nah, itu mungkin nanti kita bicarakan panjang, nanti dari teman-teman bisa jalan-jalan lah ke channelnya Anom Sepuh dan Kiseno Aji. Silakan bangga Kiseno Aji. Ini yang mau saya tanyakan ini Kiseno, apa sih satu hal dulu ya, sebenarnya banyak hal yang mau saya tanyakan Kiseno. Silakan. Apa sih menurut Kiseno itu dari hal-hal seperti yang biasa saya jalani nih sebelumnya nih Kiseno, yang dikatakan goib itu, hal-hal goib itu kebanyakan sekarang gitu ya, banyak konten horor, penelusuran atau story gitu Kiseno. Menurut Kiseno sendiri apa sih gitu sopunten mangga Kiseno? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf jika penjelasan saya tidak terlalu berkenan dalam hati pemirsa atau rekan-rekan atau kerabat dari tim Anom Sepuh. Hanya ini menurut sepemahaman saya. Apa yang dinyatakan hal-hal gaib itu yaitu sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Oh iya. Ya mungkin bisa dilihat juga dengan indera yang orang banyak bilang indera keenam atau panca indera yang Allah berikan. Ini dibilangnya indigo ya, betul Ki? Betul. Orang-orang indigo ini mungkin bisa beliau melihat satu penampakan itu dari kecil. Oh berarti Ki kalau indigo dengan memang ada bakat tersendiri itu beda ya Ki? Dalam arti kalau bakat tersendiri itu sepertinya memang diasah. Tapi kalau indigo memang sudah dari lahir. Memang Betul. Bedanya begitu. Seperti itu hanya. Betul. Nah tapi Ki kalau untuk ini loh, maksudnya untuk hal yang mereka lakukan itu, mereka tuh bisa melihat sosok-sosok yang memang di luar kasat mata ya Ki ya gitu. Betul. Sama pasti halnya Ki ya untuk antara indigo dengan orang yang mengasah ilmu ketajaman penglihatan batin yang dibilang untuk umum batin ya Ki ya. Betul, sama, hampir sama. Cuman kategorinya ketika
orang-orang atau anak-anak yang dinyatakan indigo ini, beliau kadang hanya bisa melihat, terus menceritakan satu hal yang beliau lihat. Kalau di mata umum mungkin akan dinyatakan gila atau sejenisnya. Banyak kan gitu. seperti itu. Orang berpikir itu banyak benar. Nah, justru kita sendiri tidak akan pernah mengetahui apakah itu kegilaan atau memang itulah yang dilihat oleh beliau. Ya, Secara tidak langsung ya jangan sampai ketika kita bertemu dengan seseorang anak yang indigo ini, wah ini ada apa gitu kan, ya justru kita harus pahami dulu apa yang dia lihat, apa yang dia rasa. Apa rata-rata semua anak kecil itu memang sudah dibilang orang banyak tuh anak kecil memang suka gitu tuh, suka apa semuanya apa enggak tuh kira-kira beda perbedaan anak kecil yang memang bisa melihat dibilang indigo itu dan anak kecil yang biasa aja gitu. Memang kadang yang saya perhatikan anak kecil yang biasa aja pun kadang suka dibilangnya wah lihat ini gitu. Itu perbedaannya seperti apa tuh Ki kalau untuk anak kecil Ki? Kalau anak kecil sendiri ya memang beliau ini masih amat sangat suci. Apa mungkin punten dibilangnya kalau Sunda mah kawenehan, tapi kalau Indonesia kebetulan apa seperti itu Ki? Kebetulan. Ya kalau orang-orang indigo ini ya saya rasa ya memang apa yang dia lihat itu memang yang sudah dianugerahi oleh Allah, diberikan kelebihan-kelebihan seperti itu kan gitu. Justru kadang ada orang yang menginginkan mampu melihat seperti itu dan dia harus berproses melalui pembelajaran yang mungkin yang memiliki usaha pembimbing supranatural mungkin bisa melatih mereka. Intinya harus. Berarti kalau memang kemampuan untuk melihat mata batin itu bisa dilatih ya Ki ya? Ya insya Kalau Allah. memang orang itu memang belum ada bakat indigo gitu Ki. Betul. Insya Allah setiap manusia itu diberikan kelebihan-kelebihan yang kita sendiri kadang tidak menyadari kelebihan itu sendiri. Kadang ada yang melihat tapi dicuekkan, ada yang ingin tapi tidak mampu. Apa yang menyebabkan orang itu tidak mampu melihat kan gitu? Yang tidak mampu melihat dengan hal-hal seperti itu karena adanya penyakit hati dalam hatinya sendiri hingga mengotori. Akhirnya itu dibilang penghambat ya berarti Ki ya? Itu bisa menghambat. Jadi pelatihan atau memang asahannya itu tuh memang terhambat karena emang penyakit hati tadi itu ya Ki ya? Menanamkan kebersihan hati. Bahwa tidak adanya unsur ria, tidak adanya unsur duniawi yang berlebih gitu kan. Insya Allah akan memudahkan dalam melatih mereka untuk mampu. Itu hanya tentang goib untuk bagi si orang indigo itu ya perbedaannya sama orang yang tidak indigo ya Ki ya. Memang yang indigo tuh mungkin gini ya Ki, kalau menurut saya Ki, indigo itu nggak perlu diasah terlalu gimana juga memang sudah haknya Ki ya. Betul. Beda dengan yang memang pengen mengasah, tapi memang dia tuh sebetulnya memang bisa juga siapapun ya Ki ya. Siapapun bisa jika Allah mengizinkan. Ya. Itu perbedaan antara indigo dengan yang enggak indigo. Tapi kadang yang saya dengar Ki, masalah goib nih Ki ya, di hal-hal orang indigo nih Ki, itu tuh sampai pernah ada yang begini loh Ki, misalkan, tapi itu untuk semua makhluk Ki yang bisa dia lihat Ki ya, termasuk kata kayak kuntilanak lah, pocong lah atau apalah, sama aja Ki ya berarti yang mereka lihat itu Ki. Sebenarnya untuk mewujudkan seperti halnya kuntilanak atau ini itu bagian dari keahlian para makhluk yang dinamakan jin. Jadi jin itu bisa menyerupai apapun, bisa binatang, bisa manusia. Itu kalau dibilang kata anak-anak monster bisa juga ya Ki ya. Iya. Hanya sebatas mana kemampuan dia, terus apakah apa yang dilihatnya ini tidak berpengaruh kepada dirinya sendiri. Ki punten sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Silakan. Ya, lanjut silakan Ki. Ya kadang ada anak yang Allah tampakkan makhluk seperti itu, misalkan dia melihat makhluk-makhluk seperti itu berefek kepada penyakit kepada dirinya, entah panas, entah apa, itu bisa seperti itu.
Cuman di sini kita harus selalu berpikir positif Ya, harus mengenai seperti hal-hal itu, Ki. tersebut. Nah, memang Allah ciptakan juga makhluk-makhluk yang lain selain manusia kan gitu. Seperti itu menurut Cuman penjelasan gitu ya. saya. Yang saya perhatikan untuk saat ini, Ki, maaf saya sih bukan mau menyinggung ya untuk yang hal-hal yang lain ya, Ki, ya, untuk mereka. Seperti kalau untuk penelusuran kan kita mau nanti rencananya saya minta bantu ke Kiseno itu untuk dari reng-rengannya Kiseno ya, mungkin nanti Insya Allah nanti dibantu. mudah-mudahan Mungkin aja mereka bisa gitu ya, siap untuk rencana konten penelusuran malam gitu dari bantuan kerjasama dari pihaknya Kiseno Aji, reng-rengannya gitu. Nah ini Ki, maksudnya kalau memang udah dimulai nanti saatnya untuk penelusuran ekspedisi malam nanti, Ki, tujuan hal apakah sih yang akan ditelusuri ini, Ki, untuk rencana dan tujuan penelusuran itu tersebut, Ki, maksudnya? tujuannya insya Allah hanya untuk mengedukasi masyarakat juga, di mana di setiap kehidupan di dunia ini tidak hanya kita, di dunia ini hanya manusia toh. Allah ciptakan selain manusia ada jin dan semisalnya. Itu yang harus kita harus kita telusuri. Nah, terus apakah kadang ada satu tempat yang dinyatakan wah ini angker, ini. Nah, kita harus mencari apa yang kita telusuri, apa yang membuatnya angker. Atau kadang ada satu tempat yang masyarakat sering menyatakan oh ini sering jatuh korban asbab itu. Kita tidak bisa menyalahkan. Itu Ki, yang sering saya perhatikan, saya dengar itu, Ki. Berarti kan gini, Ki, kira-kira untuk penanggulangan hal seperti itu bisa nggak apa dengan cara melawan, memaksa, atau dengan cara baik-baik pun ada apa seperti itu, Ki? Dari tindak lanjutnya gitu loh. Ya. Gini sendiri, justru kenapa di satu tempat ini kenapa sering terjadi hal-hal seperti itu, entah kita belum tahu apa medan-medan kendaraan itu sendiri, terus apakah kendaraan ini bisa layak digunakan, pengaman kendaraan ini, justru kita tidak bisa menyalahkan mereka yang dari golongan yang tidak kasat mata ini. Kita harus cari pembuktiannya. Mohon maaf ya, kadang ini mohon maaf ya teman-teman juga semuanya. Tanda kutip tuh dalam arti kadang ada lokasi yang sepi gitu, Ki, ya, apalagi gelap. Kadang suka digunakan hal seperti itu teman-teman ya, kasarnya mohon maaf ini kayak mesum gitu, Ki. Apa memang dampak dari situ juga bisa, Ki, kira-kira, Ki? Seperti ini, jangankan kalau menurut saya, jangankan tempat yang sepi, yang kosong, kadang di rumah kita pun kita hidup berdampingan dengan mereka. Hanya karena tidak mampu dilihat dengan kasat mata, jadi seolah-olah rumah ini kita yang isi sendiri. Padahal mungkin di dunia mereka yang lainnya, sendiri gitu, ya, betul. Kadang di dunia yang lainnya kita sendiri berdampingan. Nah, samalah halnya gitu kan, ketika sama-sama lah seperti mereka pun nggak mau diganggu seperti kita halnya nggak mau diganggu juga gitu, Ki, ya. Sama halnya. Mereka kan yang saya tanyakan itu, Ki, memang hal yang tadi itu yang tanda kutip tadi, Ki, kan itu menurut mereka itu kan mengganggu atau tidak, Ki, kira-kira atas kenyamanannya si penunggu di lokasi tersebut, misalkan, Ki. Ini kadang menyebarnya mitos-mitos yang sama sekali menyudutkan para gaib di sekitar situ. Nah, justru kenapa terjadinya kecelakaan ini hingga mengakibatkan nyawa melayang, intinya kan gitu. Aspek bisa terjadinya kecelakaan itu yang pertama mungkin kendaraan yang tidak aman. Yang pertama kendaraan yang tidak aman, kedua kelalaian manusia sendiri itu. Kelalaian manusia yang bisa mengakibatkan kecelakaan hingga timbulnya korban. Menurut saya sendiri, hidup mati manusia itu Allah yang menentukan, kan gitu. Nah, ketika dikait-kaitkan dengan mitos-mitos seperti ini, ya, satu contoh kecil, kita sendiri difitnah tidak enak. Iya, jelas pastinya itu, pastinya. Kenapa manusia menyalahkan makhluk di sekitar situ, sedangkan
mungkin kehidupan mereka lebih dahulu dibanding kita. Ya, betul Ki, betul. Justru alangkah baiknya kita telusuri, mencari pembuktian, mencari pembuktian apakah benar di tempat tersebut yang disebutkan itu ada mitos seperti ini. Soalnya gini loh Ki, banyak pandangan orang ya Ki ya, katanya kalau di tempat yang sering kecelakaan, apa emang sebetulnya yang saya tanyakan tadi, apakah gara-gara hal itu atau memang si penunggu di situ tuh suka jahil atau jahat, itu kan kadang banyak warga atau orang lain bertanya itu kenapa sih gitu. Ya ada beberapa, ya mungkin bisa jadi karena akibat maksiatnya manusia yang jahil juga ada, maksudnya bisa penunggu di situ gitu. Ada juga hal-hal yang seperti itu. Berarti kalau kayak seperti itu dia harus ditindak tuh gitu. Kalau memang makhluk di situ memang jahat kepada orang yang lewat. Betul. Ini kan kembali itu lagi. Kira-kira berhak nggak kita tuh tindakannya itu maksudnya apa ya? Melawan mereka kah atau seperti apakah gitu Ki, maksudnya yang menurut Kiseno gitu. Kalau menurut saya sendiri, ini bagian jahat ya, betul. Kalau menurut saya sendiri, manusia itu diwajibkan berlindung hanya kepada Allah, hanya takut kepada Allah saja, tidak mesti takut dengan hal-hal seperti itu. Ketika manusia ini dekat dengan Allah, ya insya Allah tidak akan pernah diganggu oleh mereka. Tapi gini, kalau suatu saat nih dari tim Kiseno sendiri, dari reng-rengan Kiseno sendiri, ada yang meminta perbantuan untuk menetralisir lokasi tersebut, itu dengan tindakan seperti apa kira-kira Ki? Karena perbantuan itu kan kembali ke reng-rengannya Kiseno itu semua. Betul. Nah, justru kita hanya sebatas membantu hanya sebatas kemampuan kita sendiri, karena di luar batas kemampuan itu kita tidak mungkin. Nah, selain itu hanya Allah yang bisa. Dan kembali lagi ke masyarakat di sekitar gitu. Kembali lagi ke masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Apakah nih kita tidak tahu nih dalam satu wilayah itu apakah sering digunakan untuk sarana maksiat, entah sarana apa. Nah, untuk menghindarkan hal-hal seperti itu, maka kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, memurnikan tauhid kita. Harusnya seperti itu. Jadi ya insya Allah ketika ada satu lokasi yang dinyatakan mitos, yang dinyatakan wah ini sering terjadinya korban nyawa, mari kita sama-sama dan rekan-rekan di luar sana yang Allah berikan pandangan batiniah atau pandangan gaibiyah yang merasa mampu melihat, ayo sama-sama kita telusuri kebenarannya. Jadi janganlah kita sendiri janganlah memvonis itu karena ini sebelum dapat kebenarannya di satu sisi. Betul. Ayo sama-sama kita kita lihat bagaimana nanti rekan-rekan bekerja di lapangan, seperti itu kalau menurut saya. Tapi saya belum menghubungi reng-rengannya Aki nih. Mungkin nanti kapan-kapan bisa ditemuin sama saya Ki ya, reng-rengannya. Siap gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan kalau memang ada senggang waktu gitu, Aki bisa kontak saya, bisa ketemu sama reng-rengan. Saya sangat ingin sekali Ki ketemu dengan reng-rengannya Kiseno. Mungkin kita mungkin kebanyakan anak-anak muda yang mungkin apa ya namanya, mereka diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada yang lain. Mungkin juga ada amanah. Kalau menurut saya di balik kekuatan yang besar, di balik apa yang Allah berikan kepada manusia, di situ ada tugas yang harus dijalankan oleh manusia tersebut, dan tugas itu harus dijalankan sesuai dengan amanah yang Allah berikan. Seperti itu. Ketika kita diamanahkan dan tidak tidak menjalankannya sesuai amanah yang diberikan, maka kita akan berkhianat. Tuh, auzubillah min dzalik. Seperti itu. Justru ya insya Allah nanti mungkin rekan-rekan saya, Mas Arya, rekan-rekan saya Baule, terus dan rekan-rekan yang lain yang bisa membantu. Saya mungkin tidak bisa secara secara langsung, tapi insya Allah
mungkin mensupport saja. Nah makanya dari itu teman-teman, kenapa saya sampai minta bantuan sekali sama Kiseno Aji ini. Saya dengar dari teman juga ya, dari teman kabarnya tuh sekarang Kiseno itu katanya suka bantu orang untuk bukan menelusuri, mungkin menetralisir lokasi gitu. Makanya saya sangat penasaran sekali ingin ketemu dengan Kiseno Aji ini gitu. Oke, untuk reng-rengannya sendiri itu sebetulnya apa ya Ki ya? Pernah ada nggak Ki sampai kan mohon maaf Ki ya, maksudnya kalau Aki yang bawa reng-rengan ini mungkin ada salah satu dari personil reng-rengan ini ada yang sampai jatuh, dalam arti jatuh tuh ya dibilang goib itu kan ini ya teman-teman kayak kesurupan gitu ya, maksudnya kayak gitu. Ya alhamdulillah sejauh ini belum pernah mengalami hal-hal seperti itu. Justru semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin mereka menjauh dari kita. Itu ya yang menurut selama ini yang saya jalankan dengan rekan-rekan. Nah, alhamdulillah sejauh ini mereka sehat-sehat. Amin. Nah, terus ketika Kang Spin sendiri telepon saya, ya saya coba hubungi rekan-rekan tersebut dan insya Allah mereka mau membantu. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman ya. Pokoknya ntar mulai acara hajar sikat. Ini ngomong-ngomong nih, dari tadi kayaknya ada yang nemenin nih Ki nih. Nah, ini siapa nih Ki? Aduh Ki, cakep nih Ki. ini peliharannya ini Kiseno nih kayaknya peliharaannya nih. Peliharaannya para sultan ini. Mainan anak. Memang mau teman-teman macan. Gila, ini udah satu simbolis buat peliharaannya Kiseno. Kalau yang hidup nggak mampu. Oh jangan, para warga pada ketakutan, jangan lagi. Justru ini aja lah simbolis. Apa sih simbolis maung ini kan gitu. Rata-rata orang menggunakan simbol maung dengan kewibawaannya kan gitu. Ya kalau kita sikapi lagi simbol maung ini, kalau menurut saya sendiri, entah kalau menurut persepsi orang lain kan gitu. Betul. Perbedaan persepsi sah ya. Nah, kalau menurut saya simbol maung ini disimbolkan oleh para ulama. Nah, di mana setiap ulama yang berbunyi itu manusia akan mendengarkan. Ketika manusia seorang ulama sedang berbicara, ini kaum atau umatnya atau jemaahnya ini mendengarkan secara seksama. Nah, itulah yang saya simbolkan maung itu seperti tokoh ulama. Itu ulama di dunia ini. Cuman gini loh Ki, yang saya sedikit tahu tentang harimau ya, berarti macan harimau. Betul. Ya, bukan singa, harimau. Kalau untuk nyata nih Ki, mereka tuh mengaum itu tuh memang menggeram nih kalau ketika kita berhadapan nih Ki nih. Kalau untuk yang nyatanya dengan hal goibnya itu apa sama saja kan, mungkin tindak lanjutnya berbeda kan Ki ya. Betul. Apa bisa maksudnya digunakan dengan cara goib, apa tadi bilang goibiah ya? Betul. Maksudnya apa memang secara naturalnya emang nyatanya kalau yang nyata seperti ini, kalau yang goib beda lagi, ada tindakannya apa begitu Ki? Kalau untuk menghadapi ini sih ya, untuk menghadapinya mungkin kalau secara kasat mata untuk menghadapi harimau di depan kita itu mungkin semua lari takutan kan gitu, apalagi di dalam hutan kan gitu, apalagi di dalam hutan. Ini kan untuk yang nyata itu habitatnya gitu kan. Habitatnya di dalam hutan, tapi berbeda dengan yang ada di taman safari atau di kebun-kebun binatang. Itu kan udah terlindungi, itu rata-rata sudah dijinakan kan gitu. Hanya kalau untuk makhluk yang menyerupai harimau tersebut atau menyerupai apapun, maka berlindunglah hanya kepada Allah. Kalau menurut saya hanya itu yang bisa kita lakukan ketika bertemu hal-hal yang di luar logika kita. Berlindunglah hanya kepada Allah. Kalau hal seperti goib ini tentang harimau goib, kalau memang pernah saya dengar kalau memang ketemu itu dia nggak mengganggu ya. Kecuali memang kalau kita mengganggu ya
Berarti sama halnya ya goib antar goib yang lain pun sama ya Ki? Jin itu sendiri bisa menyerupai apapun yang saya katakan tadi, bisa menyerupai hewan, Iya, bisa iya, iya, menyerupai manusia, dan bisa menyerupai apapun. Dan kadang masyarakat berpandangan, wah ini kuntilanak lah, dinamakan kuntilanak lah, dinamakan pocong. Itu bagian dari penjelmaan jin tersebut. Hanya kita sendiri untuk lebih mengetahui bentuk jin itu seperti apa kan gitu, karena belum tahu pasti yang Tapi kebenarannya. kalau buat saya Ki ya, untuk hal-hal goib yang itu sih hak mereka ya. Penelusuran yang mereka telusuri gitu, kadang ada yang diusir lah atau dimusnahkan lah. Nah tindakan seperti itu kalau buat saya sih kasihan Ki sebetulnya, karena kan memang dari awalnya atau memang dia betahnya di situ Ki, berarti tindakan yang sebetulnya yang seharusnya seperti apa Ki? Iya, Apa arahannya buat dianya seperti apa gitu Ki? Menurut Ki Seno? intinya kalau mungkin ke rekan-rekan kita, apa namanya, seperti halnya kita ketika kita diganggu oleh yang lain pun sama, kita tidak akan terima. Iya kan, terima. Begitu juga mungkin mereka seperti itu. Betul. Ketika diganggu, maka datanglah dengan damai. Nah, datanglah dengan damai, dan tujuan kita hanya apa namanya yang tadi Bang Spin sendiri bilang, hanya ingin menelusuri dan apa namanya mencari ingin tahu. Nah, itu sudah tujuan penelusuran yang saya minta bantu kerjasama dengan Ki Seno ini, maksudnya saya di Anom Sepuh ini ingin mengetahui silsilah riwayat sejarah, ya saya sebut semua tuh, si makhluk ini atau memang penunggu ini udah lama atau memang berapa lamanya, nanti kan yang mengetahui atau yang menelusuri atau menerawangnya mungkin dari pihak rekan-rekannya Ki Seno itu maksud tujuan saya minta bantuan kerjasama, bantuan yang sangat saya inginkan sekali dari Ki Seno ini itu teman-teman tuh ya. Mungkin Ki Seno hanya itu aja ya. siap, Tanya ini saya tuh aduh gimana Ki Seno, udah capek mendingin nyariin Ki Seno teh kayak itu kali nya iya, sampai nggak nyangka bisa ketemu gitu. Alhamdulillah masih panjang umur, masih ada kesehatan gitu buat saya sama Ki Seno juga gitu teman-teman. Mungkin ya ini saya juga mungkin teman-teman sedikit tahu saya gitu, mungkin saya kepedean mungkin. Saya memang sebelumnya memang suka bikin konten di channel yang lain teman-teman gitu, di antaranya nggak akan mungkin nanti saya sebut lah gitu kalau memang ini mah gitu. Pernah mungkin dari channel yang ini teman-teman gitu, oh ini kepedean banget saya ya. Cuma nanti seperti ini Bang, Ya. Ketika ada penjelasan dari misalkan nih ada kawan kita atau rekan kita yang berinteraksi dengan mereka dan mereka menjelaskan apa namanya dari golongan-golongan yang tak kasat mata itu menjelaskan sesuatu, ya antisipasi kita atau saran dari saya jangan mudah dipercaya. Nah, itu teman-teman maksud saya. Nanti ketika penelusuran ini berjalan nih teman-teman, wah ini seru nih teman-teman. Nanti sejarah yang saya barusan cerita itu cerita sejarah atau riwayatnya si lokasi ini, nanti Ki Seno Aji sendiri yang menceritakan di acara ini nih, di acara obrol-obrol kayak gini santai gini nih, biar lebih detail, lebih tahu apa sih yang telusuri kemarin itu, silsilah tempat lokasi yang sudah selesai ditelusuri sama reng-rengannya Ki Seno Aji ini gitu loh teman-teman. Ini apa namanya Ki Seno, saya jadi bingung nih Ki Seno gimana, jadi nggak enak ya. Ini sebetulnya masih betah saya Ki Seno ngobrol sama Ki Seno ini, cuma karena emang waktu sudah kurang memungkinkan, bukan tidak memungkinkan Ki Seno. Mungkin teman-teman nanti bisa kita lanjutkan di acara Ki Seno selanjutnya kan, waktu masih panjang, benar nggak teman-teman? Kalau memang penasaran ingin menggali tentang hal goib atau tentang kehidupan penelusuran ke depan, nanti kita ketemu lagi di acara Ki Seno Aji ya, di obrolan malam nih, santai obrolan malam tapi nggak terlalu horor lah gitu. Kalau ini kan hanya cerita ya, horornya mah nanti pas penelusuran teman-teman nih sama reng-rengannya Ki Seno ini. Mungkin itu aja ya teman-teman, nanti kita sambung lagi di konten berikutnya. Setelah nanti udah dimulai ada acara penelusuran, kita bikin lagi cerita hal yang terjadi di penelusuran
dan yang nanti Rengenan Kisono tindak. Saya Spin Bass bareng bersama Kisono Kisono Aji mohon undur diri dan pamit. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya. Saya Kisono Aji beserta teman-teman di rumah bisa selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya paling itu aja. Kisono Aji Ampura ini kayaknya ya udah ngerepotkin ya. Kisono Aji nih Ampura. Kisono Aji ya maaf saya juga pamit, nggak Kisono bisa Aji. menjamu. Mungkin nanti kita lanjut lagi teman-teman. Itu aja dari saya sama Kisono Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, udah lama ya Kisono ya, kita udah kangen Kisono saya.